yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Firman Tuhan dari kita di minggu hari ini dari Kisah Rasul pasal 4. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37. Saya akan membacakan untuk kita semuanya dengan judul perikop cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu kita pada hari ini adalah minggu pertama setelah Paskah yang disebut dengan Minggu Quasi-Modogeniti. Artinya adalah seperti bayi yang baru lahir, ingin dan rindu akan susu yang segar. Seperti bayi yang baru lahir ingin dibentuk dan ingin dijaga, dipelihara oleh orang tuanya, khususnya ibunya. Sangat jelas minggu pertama setelah Paskah kita diperbaharui oleh iman kepada kebangkitan Yesus Kristus. Itu sebabnya analogi Paskah itu diberikan kepada sebutir telur Paskah, melambangkan, menyimbolkan bahwa orang-orang yang merayakan Paskah adalah seperti telur memulai kehidupannya yang baru, seperti telur yang memulai kehidupannya yang baru sampai dia pada akhirnya meninggalkan dunia ini. Hidup orang-orang yang telah dimenangkan oleh Yesus atas kebangkitannya, orang yang sudah merayakan Paskah, hidup harus semakin percaya kepada Yesus. Orang yang sudah merayakan kebangkitan Yesus Kristus harus orang yang sudah semakin beriman dan tangguh percaya kepada Yesus, dan hidupnya harus bisa berubah dan berbuah. Buah itulah yang ditunjukkan oleh setiap orang yang telah atau sudah percaya. Ayat 32 dalam perikop kita, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu menunjukkan buah bahwa mereka hidup sehati dan sejiwa. Mereka sehati dan sejiwa, mereka sepikir. Dan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, mereka juga bersama-sama bertekun dalam doa. Ketika mereka merayakan kebangkitan Yesus, mereka merayakan dengan bertekun dalam doa, pembacaan dan perenungan kitab suci. Mereka saling berbagi, mereka melakukan perjamuan kasih, mereka bersukacita dalam pengharapan bahwa Yesus yang sudah bangkit akan datang kembali pada akhirnya, akan datang kembali sebagai hakim untuk menjemput orang-orang yang percaya. Sekalipun pada konteks ini ada banyak tekanan, ada banyak hambatan, tantangan yang mereka hadapi, orang-orang percaya tidak diperbolehkan bersekutu dengan mengatasnamakan Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 4 ayat 8. Kisah Rasul pasal 4 ayat 8. Mereka diperintahkan supaya jangan berbicara ataupun mengajar di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi semakin dilarang, mereka semakin tidak gentar,
semakin dilarang semangat mereka terus bertobat untuk melayani Tuhan, percaya pada Injil Kristus, bahwa Yesus sudah dan benar-benar bangkit. Fisik mereka boleh terancam, fisik keterbatasan mereka boleh terancam, tapi mereka tetap semangat melayani Tuhan. One heart, satu hati, one soul, satu jiwa, and one faith, satu iman. Mereka bersekutu menyembah Tuhan. Mereka bersekutu untuk menyelidiki, merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Mengulu lunasiga di bagasan gulu namar panarihon, saling berbagi satu dengan lainnya. Tidak melupakan orang-orang yang berkekurangan, tidak melupakan orang-orang yang membutuhkan bantuan, tapi mereka percaya kekayaan yang ada pada mereka adalah titipan dari Tuhan yang harus disalurkan, diberikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Mereka tidak egois, mereka tidak mau menang sendiri dan tidak mementingkan diri sendiri, tidak mau menang sendiri, tidak merasa rugi apabila mereka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Segala sesuatu adalah milik bersama. Apa yang kau miliki adalah milikku, apa yang ku miliki adalah milikmu juga. Karena mereka hidup dalam kelimpahan atas karunia dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mereka percaya kebangkitan Yesus Kristus membuat mereka semakin kaya. Mereka percaya kebangkitan Yesus Kristus membuat banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus semakin diperkaya. Bukan hanya materi, bukan hanya sekedar materi atau uang harta, tapi mereka diperkaya hati yang mau memberi dan tidak pernah merasa rugi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dalam perikop kita pada hari ini? Kita mau lihat yang pertama adalah hiduplah apa adanya dirimu. Jangan mau menjadi orang lain. Hiduplah apa adanya dirimu. Jangan mau menjadi orang lain. Tuhan tahu kita ada sesuatu untuk kita berikan atau tidak. Tuhan tahu kita mampu memberikan atau tidak. Tuhan Maha tahu kita sanggup memberikan banyak atau hanya memberikan sedikit atau tidak. Tuhan tidak mau kita menjadi orang lain. Tuhan tidak mau memaksa kita agar seperti orang lain bisa memberikan. HP kita sendiri penghaurangan. Tuhan tahu. Unang alani hati dibakar. Jangan karena firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini memaksa kita untuk menjadi orang lain dan malu tidak memberi, sementara kita tidak mampu untuk memberi saat ini. Jangan kita mau menjadi orang lain. Jangan paksa diri untuk memberi materi kalau kita sampai saat ini masih harus diberi. Jangan paksa dan jangan merasa malu jika kita sampai saat ini harus diberi. Kita malu karena kita tidak pernah memberi. Jangan berusaha untuk membalaskan sesuatu yang orang lain sudah berikan kepada kita, sementara orang lain itu tidak berniat untuk memaksa kita. Kita membalaskan apa yang sudah diberikannya kepada kita. Firman Tuhan berkata, berilah atas apa yang ada padamu, bukan atas apa yang tidak ada padamu. Jangan mencoba-coba untuk mencobai Tuhan, memberikan atas apa yang tidak ada pada kita, tapi berikan apa yang ada pada kita. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri atas apa yang Tuhan berikan kepadamu, atas apa yang Tuhan berikan kepadaku. Syukuri kalau saat ini belum bisa memberi. Bersyukur kalau sampai saat ini belum bisa memberi. Sama seperti orang lain mungkin bisa memberi, karena suatu hari nanti kita orang-orang yang belum bisa memberi pasti akan memberi. Suatu hari nanti kita pasti akan bisa memberi. Sebaliknya, jika pada saat ini, jika pada hari ini Tuhan memperkenankan kita untuk bisa memberi pada hari ini, jangan tunda pemberian itu. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, lakukan dan berikan dengan setulus hati. Pemberian tidak soal uang.
Pemberian tidak soal materi yang dapat dirasakan, yang dapat dilihat oleh mata jasmani, tapi berilah tenaga untuk dapat memberikan bantuan, pertolongan kepada orang-orang yang lemah. Berilah waktu untuk mendengar sejenak cerita keluh kesah teman-teman kita yang sedang dalam persoalan. Berilah waktu untuk mendoakan setiap orang yang hampir berputus asa, terus memberi dan saling menolong. Niscaya tercipta keteraturan, tercipta kedamaian, kelegaan, ketenangan, bahkan kebahagiaan. Firman Tuhan berkata, adalah lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagialah kita kalau sampai saat ini kita mampu memberikan daripada kita harus menerima. Hal yang kedua yang boleh kita lihat adalah susah senang bersama-sama. Susah senang bersama-sama. Together. Ada lirik lagu yang mengatakan makan dan makan, yang penting kumpul. Satu sisi positif yang kita boleh ambil dari lirik lagu tersebut adalah jika kita mau hidup dalam kesusahan dan kesenangan, maka kita mau hidup dalam segala situasi yang ada pada hidup kita. Ada banyak orang ketika senang, ketika makan kelihatan. Tapi ketika ada patungan ingin membantu orang yang kemalangan, mulai semakin menghindar dan semakin menghilangkan diri. Tidak mau memberi, tidak mau membantu, karena menganggap bahwa bantuan yang akan diberikan akan membuatnya menjadi menderita, miskin dan tak berdaya. Di posisi manakah kita apabila kita ada diberikan suatu kesempatan untuk memberi? Apakah kita maju menjadi orang yang pertama untuk memberi, atau kita adalah orang yang terbelakang, paling belakang untuk menunggu-nunggu agar kita tidak memberi? Firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak pilih-pilih situasi, untuk tidak pilih-pilih kondisi, untuk tidak merasa rugi sendiri, tapi harus mau saling mengisi, saling berbagi, dan saling memberi. Ketika ada, kita memberi. Ketika belum ada, kita diberi. Ketika kita, engkau dan aku belum ada, nikmati hari-hari kita. Walau kita belum bisa memberi saat ini, syukuri dan mengucap syukur senantiasa atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Hal terakhir yang boleh kita lihat dalam perikop ini, hal ketiga, saling percaya. Ada trust, saling percaya satu dengan lainnya. Ketika mereka berbagi, mereka tidak langsung memberikan bantuan tanah, aset tanah, rumah, harta, uang, makanan kepada orang yang berkekurangan. Tapi lihatlah, mereka memberikannya di bawah kaki-kaki Rasul. Mereka memberikannya di bawah kaki para pelayan. Mereka mempercayakan apa yang ada pada mereka untuk diberikan kepada orang yang berkekurangan di bawah pimpinan para rasul, di bawah pimpinan para pelayan. Mereka tidak curiga kepada pelayan. Mereka tidak ragu-ragu memberikan kepada pelayan. Mereka percaya kepada para rasul, kepada para pelayan. Apa yang mereka berikan akan diberikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Demikian pula hendaknya kita, jika kita sudah memberi, jangan ada unsur terpaksa dan menyayangkan apa yang sudah kita beri, merasa curiga apa yang sudah kita beri disalahgunakan oleh para pelayan di tengah-tengah gereja Tuhan. Lagu mengatakan, nasa nani lehomi rupasati tuho naso ucatok buruk. Apa yang kau berikan kepadaku, ku berikan kembali kepadamu, dan aku tidak mau mengingat-ingat itu lagi. Aku tidak mau kritik, aku tidak mau protes. Apa yang sudah ku berikan, itu ku berikan untuk Tuhan. Jika ada pelayan yang seperti Ananias dan Safira yang menyunat, yang menyalahgunakan pemberian umat, yang menyalahgunakan pemberian jemaat, biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas para pelayan yang berlaku serong, yang tidak adil. Tapi kita
tetap memberikan yang terbaik. Dan hendaklah para pelayan di tengah-tengah gereja, mari kita hidup dalam transparansi, terbuka kepada jemaat agar tidak timbul rasa curiga. Dan itu sudah kita lakukan setiap minggu. Kita melaporkan keuangan kita, dan itu menjadi suatu kejujuran, keterbukaan antara pelayan dan umat Tuhan. Jangan menimbulkan kecurigaan, tapi bekerja dengan sepenuh hati sebagai warga binaan, sebagai warga jemaat, dan sebagai para pelayan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari tunjukkanlah buah iman apa yang bisa kita berikan, yang bisa kita perlihatkan, yang bisa kita buktikan. Kita adalah orang-orang yang sudah merayakan Paskah, merayakan peringatan kebangkitan Yesus. Lihat sekelilingmu, jadilah berkat bagi orang lain. Lihat sekeliling dan jadilah berkat bagi orang lain. Bertolong-tolonglah menanggung beban yang ada. Terlebih, jadilah pelayan yang sungguh-sungguh menjadi pelayan. Jadilah pelayan yang sungguh-sungguh